Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Ramadan dari Prodi PGSD semester 5 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide bermanfaat untuk mengajar bahasa Inggris kepada pembelajar muda. Yang dikategorikan sebagai pembelajar muda itu yaitu adalah siswa sekolah dasar rentang usia dari 6-12 tahun. Berikut kita simak videonya, check this out. Nah, yang pertama yaitu adalah tambahan kegiatan dengan visual, realia, dan gerak. Salah satu cara untuk menarik perhatian mereka dan membuat mereka tetap terlibat dalam kegiatan adalah melengkapi kegiatan dengan banyak warna yang cerah atau visual, mainan, boneka, atau objek yang cocok dengan yang digunakan dalam cerita yang akan kita ceritakan. Ini juga dapat membantu membuat masukan bahasa dapat dipahami dan dapat digunakan untuk kegiatan seperti menceritakan kembali cerita atau permainan tebak-tebakan. Meskipun mungkin butuh banyak waktu persiapan untuk membuat gambar atau boneka untuk mengumpulkan mainan dan objek, itu sepadan dengan usaha jika kita sebagai guru menggunakan kembali mereka di kelas masa depan. Yang kedua yaitu libatkan siswa dalam membuat visual dan realia. Salah satu cara untuk membuat belajar lebih menyenangkan adalah untuk melibatkan siswa dalam penciptaan visual atau realia. Melibatkan anak-anak dalam menciptakan visual yang terkait dengan pelajaran membantu siswa dalam proses belajar dengan memperkenalkan mereka pada konteks serta untuk item kosakata yang relevan. Selain itu, bahasa terkait dengan kegiatan seni dan kerajinan dapat diajarkan sambil membuat atau menggambar visual. Tentu saja siswa lebih mungkin untuk merasa tertarik dalam pelajaran dan mungkin akan merawat bahan dengan lebih baik. Yang ketiga, berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Untuk siswa muda dari usia 5-10 terutama, itu ide yang bagus untuk bergerak cepat dari aktivitas ke aktivitas lainnya. Jangan habiskan lebih dari 10 atau 15 menit pada satu aktivitas, karena anak-anak cenderung mudah bosan. Seiring bertambahnya usia anak-anak, kemampuan mereka untuk berkonsentrasi untuk waktu yang lebih lama meningkat. Yang keempat yaitu mengajar dengan menggunakan tema. Ketika Anda merencanakan berbagai kegiatan, penting untuk menghubungkannya antara pembelajaran satu dan pembelajaran lainnya untuk mendukung pembelajaran proses bahasa. Berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya yang terkait dalam konten dan bahasa membantu mendaur ulang bahasa dan memperkuat pemahaman siswa dan penggunaannya. Yang kelima, gunakan cerita dan konteks yang akrab bagi siswa. Di sini kita dapat menggunakan cerita dan juga konteks yang kira-kira mudah dipahami oleh siswa untuk membangun imajinasi mereka. Terutama kita bisa menggunakan cerita-cerita yang sesuai dengan kultur di daerah tempat kita mengajar. Tapi kita juga bisa menggunakan cerita dari luar negeri seperti Cinderella dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu tetapkan rutinitas ke dalam kelas bahasa Inggris. Di sini kita sebagai guru dapat memberikan rutinitas kelas dalam bahasa Inggris. Saya kasih contoh seperti setiap awal masuk kelas, guru menanyakan siswa dengan menggunakan bahasa Inggris contohnya seperti ini. Good morning. Terus siswanya harus menjawab seperti good morning tuh. Lalu guru menjawab how are you today dan sebagainya, seperti itu.